Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ardi Sugih Rizky, peserta Latsar CPNS gelombang 6 angkatan 14. Pada hari ini saya akan menyampaikan resume submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Tapi sebelum saya menyampaikan kesiapsiagaan bela negara, alangkah lebih baiknya jika saya menjelaskan dulu apa itu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Definisi ini menekankan bahwa bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tetapi lebih luas mencakup tekad, sikap, dan tindakan nyata warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa. Apa dasar hukum bela negara? Dasar hukum bela negara yang pertama yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal ini menegaskan bahwa bela negara adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali. Artinya, semua warga negara punya tanggung jawab menjaga keutuhan dan kedaulatan negara sesuai kemampuan masing-masing. Adapun dasar hukum bela negara yang kedua yaitu pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menguatkan bahwa selain bela negara sebagai hak dan kewajiban, warga negara juga berperan dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional yang bisa dilakukan melalui jalur militer maupun non-militer. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Maka kita jawab, kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi mental, sikap, dan perilaku warga negara khususnya ASN yang siap menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Kesiapsiagaan ini tidak hanya bersifat fisik atau militer, tetapi juga menyangkut kesadaran ideologis, kebangsaan, serta kemampuan berperilaku positif sesuai nilai-nilai dasar ASN. Bagaimana sih cara kesiapsiagaan bela negara? Pertama, yaitu bisa dilakukan dengan latihan baris berbaris dengan tujuan untuk melatih disiplin, kekompakan, dan kepemimpinan. Yang kedua yaitu memahami dan melaksanakan keprotokolan, yaitu mengetahui susunan acara resmi, penempatan pejabat, serta penghormatan terhadap lambang negara. Yang ketiga yaitu tata tempat kegiatan resmi, bahwa kita harus mengetahui aturan penempatan bendera, merah putih, lambang negara, foto presiden dan wapres, dan pengaturan tempat duduk pejabat. Selanjutnya, apa sih tujuan dan definisi dari baris berbaris? Baris berbaris adalah suatu wujud latihan, satu wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kebersamaan, serta membentuk karakter dan mental yang kuat. Melalui gerakan-gerakan tertentu
secara teratur dan serentak. Lalu apa sih definisi keprotokolan? Maka kita jawab bahwa keprotokolan adalah serangkaian aturan dalam penyelenggaraan acara resmi kenegaraan atau kedinasan yang menyangkut tata penghormatan, tata tempat, tata upacara, dan tata cara kepada seseorang yang menjabat sebagai pejabat negara atau tamu kehormatan sesuai kedudukan dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Tata tempat itu sendiri adalah pengaturan posisi atau penempatan tempat duduk, meja, podium, bendera, dan simbol negara dalam suatu kegiatan resmi sesuai kedudukan dan jabatan peserta acara. Nah, dalam aturan tata tempat kegiatan resmi itu memiliki prinsip-prinsip. Di antaranya, 1. Berdasarkan hierarki jabatan. Jadi, semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin strategis dan terhormat posisi tempat duduknya. Yang kedua, yaitu simetris dan seimbang. Jadi penataannya harus rapi, proporsional, dan mudah diakses. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu harus menghormati simbol negara. Apa saja simbol negara? Bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, serta foto presiden dan wakil presiden wajib ditempatkan dengan benar. Bagaimana contoh pengaturan tata tempat berdiri? Ketika seorang pemimpin berdiri, maka posisinya seandainya ada acara berjabat tangan, prosesi berjabat tangan, maka posisi pemimpin harus berdiri di sebelah kanan. Lalu dia nanti akan berjabat ke sebelah kiri. Kalau seandainya ada masyarakat yang ingin berjabat, ada prosesi berjabat dengan masyarakat, maka posisi pemimpin harus berada di sebelah kiri. Nanti para masyarakat akan berjabat ke sebelah kanan. Lalu jika tidak ada prosesi jabat tangan, maka pemimpin harus berada di tengah-tengah. Ada di antara wakil dan pembicara yang lain. Lalu bagaimana? Posisi duduk pemimpin sedang rapat dalam meja yang berbentuk U. Maka tadi sudah saya sampaikan bahwa pemimpin harus ada di tengah-tengah, yaitu berada di posisi sentral agar ketika pemimpin menyampaikan arahan langsung dilihat dan didengar serta dikerjakan oleh para anggotanya. Terus bagaimana bila rapatnya di sebuah meja bundar atau meja bulat? Maka tetap pemimpin harus berada di tengah-tengah antara para yaitu anggotanya. Agar apa? Agar setiap tindakan, setiap ucapan langsung diperhatikan oleh bawahannya dan langsung diamalkan. Terus bagaimana jika pengaturan tata tempat duduk tatap muka, yaitu pemimpin berada di tengah-tengah sebelah kanan, di sebelah kirinya yaitu dia orang pembicara kedua, di sebelah kanan pemimpin pembicara ketiga, di sebelah kiri pembicara kedua, yaitu dia harus berada orang pembicara keempat. Dan posisi pemimpin ketika duduk tatap muka berhadap-hadapan dengan audiens yang begitu banyaknya, dia harus berada
tepat pada posisi yaitu jalan keluar. Gitu. Dan ketika upacara, maka pemimpin tetap harus berada di tempat yang sentral, tempat yang kalau ada sesuatu memudahkan untuk evakuasi. Begitulah pemaparan dari saya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang mempersiapkan diri untuk membela bangsa dan negara ini serta tumpah darah Indonesia. Dan kita akan tetap selalu setia kepada pemimpin, mendengarkan seluruh arahan dan menjalankan tugas sesuai tupoksi kita masing-masing. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.